Halo teman-teman Dark Rock, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya sekeluarga. Di video kali ini gue akan coba untuk bikin video reaction dari Jimny Challenge. Buat teman-teman yang pada ngikutin pasti tahu kalau sekarang Jimny Challenge nih udah part ke-7 ya. Gila, ini benar-benar seru banget. Gue ngikutin dari awal dan makin kesini makin persaingannya tuh ketat banget ya. Sampai-sampai gue sendiri juga nggak tahu nih kira-kira siapa nih yang bakal menang nanti. Nah, yang gue suka juga dari Jimny Challenge adalah pertama, mereka berempat ini sebagai content creator otomotif terbesar ya di Indonesia. Mereka secara langsung tidak langsung ikut mengenalkan tentang dunia off-road ya. Jadi bukan cuma kenalin Jimny aja, tapi tentang dunia off-roadnya juga gitu. Jadi makin banyak lagi orang yang tahu tentang, oh seperti ini off-road gitu. Dan yang kedua, mereka juga ikut mengenalkan tentang alam Indonesia, keindahan alam Indonesia yang ternyata banyak banget ya daerah-daerah yang sebenarnya tuh indah gitu, nggak perlu keluar negeri ya kita udah bisa nemuin suatu pemandangan atau wisata yang luar biasa bagusnya. Oke, tapi sebelumnya gue pengen nyampein dulu satu hal nih. Jadi ada satu pertanyaan yang bener-bener paling banyak ditanyain dan gue sama sekali belum ngejawab sampai sekarang, yaitu kenapa nggak ikutan Jimny Challenge. Jadi gini teman-teman, sebenarnya untuk di Jimny Challenge ini gue ikut ngebantu untuk persiapan para pesertanya ya. Mau itu nyetirnya, gimana untuk di off-road nanti persiapannya, ataupun modifikasi mobilnya. Kebetulan mungkin yang teman-teman sempat lihat emang yang di kontenin itu yang Ridwan ya, waktu pas belajar off-road bareng. Tapi sebenarnya untuk ke Arif Muhammad gitu, ke Omobi semuanya kita sama-sama banyak komunikasi sebelum persiapan menuju ke Jimny Challenge gitu. Dan untuk di Jimny Challenge ini yang dipilih itu adalah Om Dito. Om Dito itu adalah senior gua di off-road. Kita sama-sama bareng di IOF ya, Indonesia Off-Road Federation. Dan menurut gue emang Om Dito cocok banget untuk menjadi juri ya, sekaligus juga untuk rescue-nya juga nih di Jimny Challenge ini. Lagi pula gue di bulan bulan Agustus pas lagi syuting Jimny Challenge itu gue juga pas lagi ada beberapa off-road yang gue nggak bisa tinggalin juga gitu. Jadi emang sejauh ini gue lihat sih emang udah paling cocok Om Dito sih yang nemenin mereka. Oke, kalau gitu langsung aja gue bakal nontonin videonya dari pas mereka mulai challenge ya, dan setelah beberapa challenge-nya itu selesai baru nanti gue utarain gimana menurut gue. Oke, kita mulai dari sekarang. Kayak mau balapan nih. Oke, kita mulai. Oke, Arif udah start. Om Fitra start. Ridwan start. Ini saya nggak dibikin satu persatu dulu, dituntasin sampai selesai ya. Jadi dia langsung dikombinasi nih keempat peserta. Jebur, asik, sedap banget. Seger liatnya nyebur-nyebur nih. Oh, tracknya dibikin sempit ya teman-teman. Langsung belok kiri, kirinya itu sempit dan mesti mundur dulu. Oke, cakep ngambil line-nya, bagus banget. Oke, mundur. Kurang mundur Wan, kurang munduran dikit. Oke. Kalau yang diomongin nih. Lagunya juga jadi kocak pas omongin. Emang dibikin bener-bener sempit ya, jadi semua harus mundur situ. Dan ini aturannya tuh sama kayak di off-road bener ya. Kalau patoknya itu dia rubuh ya, udah lebih dari 45 derajat turunnya, itu kena penalti waktu. Waktunya bisa beda-beda ya, 5 detik, 10 detik, bergantung dari aturan ininya aja yang bikin kejuaraannya. Terus sama kalau pita putus itu di off-road benerannya juga ada penalti. Ridwan kelihatan banget, fokus banget deh.
Om Obi paling diomongin ya nggak velg ya nggak bannya. Tapi ngomong-ngomong ban yang dipakai Om Obi ini Yokohama Geolandar AT. Ini dia sebenarnya kalau untuk kemampuannya di aspal salah satu yang terbaik juga ya kalau kita bandingin sama beberapa kompetitor ya. BF Goodrich, Toyo Tires gitu. Pokoknya ban-ban impor yang mahal lah tuh. Tapi emang kemampuan untuk di yang tanahnya dia agak lebih kurang ya dibandingkan sama kayak misalnya BF Goodrich yang dipakai Om Fitra sama Arif. Pol. Udah digas abis. Ridwan tatapan matanya paling ini banget deh. Paling obsesif banget. Nah, ini kita lihat nih. Hati, kiri. Kalau mobil nggak kelihatan pakai kacamata hitam. Ya, tracknya benar-benar sempit banget ya. Jadi track sempit itu sebenarnya adalah salah satu cara juga agar supaya kecepatannya nggak terlalu tinggi. Jadi lebih safe ya. Kalau tikungannya dibikin semuanya yang bisa diambil sekali kecepatan tinggi gitu, dia faktor berbahaya jadi meningkat teman-teman. Sementara ini kan mobilnya tergolong standar ya, nggak ada roll bar itu ya, nggak ada pelindungnya itu, jadi tracknya dibikin sama Ondito sebisa mungkin yang jangan sampai kecepatannya tinggi. Bagus ini track seperti ini. Semua pada balik arah di situ ya. Ayo Fitra. Tipis banget sih nih. Ini ngomong-ngomong, namanya kalau kompetisi kayak gini trial stage ya, atau TS kalau teman-teman off-road bilang gitu, atau juga SES. Istilahnya bisa macam-macam, tapi pada intinya dia adalah yang diambil waktu dari poin A ke poin B ngelewatin halang rintang di dalam pita. Pitanya jangan sampai putus, jangan sampai motong. Nanti waktunya akan diambil, waktu bersih dicampur penaltinya kalau ada penalti. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong kalau Om Obi, gue ngelihatnya Om Obi emang gak suka off-road. Emang Om Obi sendiri yang bilang ke gue dari dulu banget gitu, dia nggak suka dengan yang kotor-kotor ya. Tapi Om Obi itu salah satu orang yang menurut gue sangat melek dengan off-road dari zaman dulu. Karena dari zaman kuliah Om Obi itu udah pakai Jeep ya, udah jadi anak Jeep. Jadi walaupun nggak suka kotor-kotoran, Om Obi itu pengetahuan tentang off-road tuh luas menurut gue. Jadi gue sering ya ngobrol tentang off-road dengan Om Obi gitu, itu hal yang nggak dikagetin gitu ya, emang udah senang sih Om Obi dari dulu ke mobil Jeep. Ayo gas Om. Kalau Fitra itu bilangnya kan emang nggak terlalu berpengalaman di off-road ya, jadi dari awal nggak terlalu pasang target tinggi. Tapi karena Om Fitra emang pembalap profesional, mentalnya tuh udah lebih kebentuk ya, lebih nggak gampang kena pressure gitu kalau di kompetisi. Mau itu kompetisi off-road yang emang belum pernah dilakukan ya, tetap mentalnya tuh udah mental pembalap profesional tuh membantu banget. Bodoh, beli lagi. Nah, kita langsung lanjut buat ngelihat challenge yang keduanya aja ya teman-teman ya. Oke, ini udah start Om Obi. Wah, baru mulai startnya ya udah nanjak, dan yang bikin susah dia nanjak terus travel ya, maksudnya langsung bannya gantung sebelah gitu, jadi traksinya tuh minim banget dalam kondisi kayak gitu. Oke, nyampe di yang obstacle pertama nih yang mesti masukin paku ke dalam botol ya. Ini kalau kayak gini pastinya posisi mobilnya tuh benar-benar pengaruh banget ya. Kalau kayak bercandaan anak sekolah itu posisi menentukan prestasi ya. Ini cukup benar sih. Ini kenapa jatuh? Ayo Om. Au. Kayak mau mancing. nyangkut paku.
Ya. Ini tapi kayaknya nggak apa-apa ya pitanya kalau di sini Aduh. kelepas. Wah, cepat juga. Ini kalau lagi kompetisi kayak gini nggak gampang ya temen-temen ya. Soalnya takutnya karena kita juga kayak tergesa-gesa gitu. Fokusnya tuh gampang kepecah biasanya. Wah, ini parah ini. Kalau Mobi dikasih lagu yang kocak gini. Oke, gas lagi Om menuju obstacle berikutnya. Lagunya. Wah, akhirnya ada yang masuk. Woi. Susah. Itu botol menjebak. Ini jauh lebih susah sih ketimbang yang tadi sih, lebih mendebarkan. Bener-bener, setuju. Lebih butuh fokus nih yang challenge kedua nih. Oke, kedua Ridwan ya yang start ya. Kita lihat nih. Tapi posisi startnya menurut gua agak lumayan ini ya, riskan gitu. Maksudnya riskan, tracknya gampang berubah gitu, baru start nih. Posisinya langsung naik dari sungai kayak gini nih. Ya. Dari apa namanya, di pinggir sungai itu kan tanahnya masih gembur banget, dan pas start kita ngebawa air juga gitu, ban basah, ngedorong air dari si sungai itu ke apa namanya, ketajakannya. Oh. Gak dapet. Tuh yang bagian ban belakangnya udah cepet banget Oh, gak gemburnya. bisa naik. Langsung mendelep. Ayo Wan. Gak bisa naik ya? Udah gitu lubangnya pas bener-bener di keempat roda ya, si kubangannya ke galinya itu. Mundur. Ayo semangat Wan. Ini cuma agak sayang posisi kamera dari sini jadi nggak benar-benar kelihatan ya si lubangnya itu tuh udah Ini gara-gara kayak gimana Om Mobi nih. kondisinya gitu. Di kondisi ini kameranya cuma satu nih dari sini nih. Ayo dikit lagi. Waduh. Nah ngomong-ngomong teman-teman itu Nggak dapet ya. butuhnya pentingnya ya momentum itu tuh, ambil dari jauh karena dalam kondisi tertentu momentum itu sangat penting. Tadi kalau teman-teman lihat sebenarnya Ridwan tuh udah lewatin kubangannya, tapi karena momentumnya kurang, dia turun lagi masuk ke lubang yang bikin nyangkut dari awal. Dan Semua udah pada ternyata videoin. peserta yang terlihat paling siap off-road bahkan Seru sih, seru. tidak bisa lolos dari garis start. Dan AT yang paling halus bisa melewati. Gak dapet. Tidak jalan. Oke, ini sebenarnya posisi startnya menurut gue emang posisi yang mungkin sedikit kurang cocok ya, karena bisa jadi ketidakseimbangan antara satu peserta dan peserta lainnya. Tuh. Aduh, Itu tadi ada ternyata angle kamera tanahnya yang beda lembek nih. banget ya. Akhirnya gue kena penalti deh karena harus tolong panitia. Untungnya, gue boleh start Tarik melewati mundur. jalan di sebelahnya yang masih mulus. Oke. Lewat sebelahnya. Ini tapi mestinya kan tetap harus di jalur yang sama sih. Kalau yang sesuainya ya teman-teman. Tapi ya mungkin ada penaltinya kali ya dengan start di posisi itu gitu. Oke. Ya, gas. Kebayang gak sih disuruh fokus masukin jarum? Sementara nonton ini banyak banget tuh. Kagak. Itu. Lagi mancing. Jatuh.
Apanya? Ini dua patoknya yang jatuh. Oh kan beda karena itu. Ya Ini udah sih, cuma pengen sayangnya tenang. apa kondisinya nggak benar-benar sama ya. Jadi tadi Om Mobi masih diri patoknya mestinya yang benar kan kalau peserta yang berikutnya mau start ya patoknya didiriin lagi ya. Jadi kondisinya tuh sama bagi setiap peserta. Ayo Wan. Gue sangat tidak suka memang. Ya. Ya, effortnya. Oke, finish. Penaltinya banyak banget itu. Wah, Dia black campaign ke panitia. Kalau kita harus ngelewatin jalan yang udah dihancurin sama Ridwan. Udah hancur itu, udah Ngancur terlalu hancur. panitia. Dan gini, ini yang waktu sesuai sama itu judulnya ya, dinilai semua peserta protes dari- nih. Ban memasuki Iya. dari start. Jadi nggak ada hubungannya mau lewat mana. Om, Harus dari awal lagi. harus lah ya. Ini gue Ya, udah lagi. kebayang sih yang Enggak, dimaksud tuh, itu lu udah adalah terlalu ngerusak track. mestinya kan tetap lewat jalur yang nyangkut tadi itu, tapi Ridwan dibolehin lewat sebelahnya. Kita hargai panitia, dengarkan panitia. Main dulu. Trek itu rusak hanya 2 sisi ban. Jadi bisa 2 ban lagi digeser ke sini dikit. Bentar Om, interupsi. Interupsi. Tapi Oke. tadi yang panitia yang ngitung, dia bilang dihitung ketika ban depan masuk ke garis start. Jadi mau lewat mana aja sama aja. Nggak ada aturannya berarti lewat mana aja. Ya coba pala. Nggak bisa. Enggak, di sini Om Dito, di sini Om Dito. Nggak adil. Enggak, tapi gini loh. Kalau mau. Kalau mau gue ulang lagi. Kalau mau kayak gitu gue ulang lagi. No. Kalau mau harus lewat situ, Ridwan dihitung dari dia tadi udah kusut berapa lama itu berapa Iya, ya menit? memang iya. Rutenya gimana Om? Apakah harus lewat situ gimana? Enggak gini. Harusnya. Kalau Kalau harus lewat situ, Ha- tetap berarti Harus. semuanya lewat situ. Tapi Ridwan Kalau gagal baru lewat situ. ya, kalau gagal baru. Tunggu gagal dulu. Oke? Tapi kalau misalnya mulai dari situ berarti Ridwan Oke tambah 5 teman-teman, menit tadi jadi itu. ya yang emang dikeluhin itu masalah startnya tadi ya. Om Oh, Mobi gitu? kan tetap lewat jalur semestinya, sementara gitu? Ridwan itu ya udah, berarti- lewat Nah, jalur Rudy, sebentar. yang Nggak bisa dong. sebelahnya Udah susah ya, payah berhasil, jalur prestasinya cheatnya nggak gitu dihitung. ya. Ridwan kan Prestasinya Itu nggak yang dihitung. diprotes. Bentar. Tadi Jadi gini Om teman-teman, Dito- kalau di off-road yang bener ya kompetisi itu, kalau di satu titik itu kita nyangkut ya, nggak bisa maju lagi, Ketika saya sudah itu mau kita start, ada mendadak batasan maksimalnya, dipanggil yaitu 3 kali untuk nyoba. meeting. Kita nyoba sekali, Ternyata nggak yang bisa mundur dipermasalahkan lagi, 2 adalah kali nggak lokasi bisa, start yang boleh sudah mundur lagi, rusak 3 kali karena nggak mobil bisa. Ridwan. Nah, Tapi kalau 3 Om kali Mobi udah beserta nggak bisa, saya dan itu Arif kita tetap harus melewati melakukan trek recovery. rusak tersebut. Misalnya winch atau di strap, ditarik, tapi yang pasti nggak boleh dicoba berulang-ulang karena itu bakal bisa makin memperusak jalurnya ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang nonton Ovitra ya. Iya. Apa-apa satu tiang jatuh tapi minimal selamat. Iya sih bener, gak apa-apa. Mending satu tiang itu jatuh tuh patoknya. Tapi naiknya set sekali langsung cepet. Ember rusak. Itu di off-road benernya juga gitu ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang kita korbanin ya. Kayak pita sengaja kita tabrak supaya misalnya bisa ngindarin satu halang rintang yang benar-benar berat banget. Karena Itu nggak apa-apa. panitia lupa menyiapkan Asal trek, jangan saya 4 pun harus menyiapkan ban yang botol keluar dan trek ya. tali Kalau 2 pancing roda yang aja tuh ruwet masih itu. nggak apa-apa. Kayak yang Om Dito bukan bilang. salah gue Ya, dong, Bang. belum Belum disiapin ya udah. Nah ini nih teman-teman, gue nggak tahu gimana cerita, cuma kan mestinya itu disiapin dulu supaya Anyam tali, kondisinya temali, sama buat tiap peserta. Tali temali. Ayo ini minta. patok kanannya jadi nggak ada nih. Udah nanya panitia boleh. Patok kanannya jadi nggak ada nih. Sambil panitia memasang patok, waktu terus berjalan. Untungnya saya cukup tangkas dalam memasukkan paku ke dalam botol. Beda ya kalau emang pembalap pro gitu ya, dia fokusnya nggak kepecah, tetap bisa cepet masukinnya. Cuma tadi sayang ya posisinya pas lagi kompetisi berjalan, ya itu malah lagi pada ngeberesin di saat yang bersamaan panitia.
Lumayan. Oke, Arif terakhir nih. Apa-apa? Bentar. Eh. Itu udah ya? Pancingan segala macam. Oke, siap. 3, 2, 1, go! Nyolong start. Nah ini posisi kamera yang di sini kita jadi nggak bisa ngelihat jelas ya kalau itu udah jalur yang sebelahnya itu tuh. Jadi yang ban kirinya itu mau Arif atau Om Fitra itu adalah sampai posisi kincong. ban kanannya Om Mobi sama Ridwan waktu awal. Cuma karena posisi kamera di situ jadi emang nggak terlalu kelihatan. Iya, lebih kecil. Wih. Ini jadi lebih kecil. Perhatikan ya, ini jadi lebih kecil patoknya. Hati-hati, patok Lebih kena gampang. pintu rubuh. Perhatikan ya, lebih gampang nih sekarang nih. Perhatikan. Dibacain sama Om Mobi. Cocok tuh bajunya pemancing. Iya, setuju. Rep, deg-degan, Rep. Deg-degan. Ayo. Ayo, lobang. Ayo. Gampang banget ini. Gampang banget, turunin. Ibu. Padahal topi udah topi mancing, Oke, udah gue cocok udah menang banget. start dari kalian. Startnya di tanah yang berbeda. Iya. Kena juga lagi batoknya. Oke. Nyolong start lagi. Bahaya. Ya, kok naik sih? Wah, ban kiri belakang angkat tuh. Kok naik gitu? Itu kenapa mobilnya majuan dikit lagi? Kan jadi makin jauh jaraknya. Jadi nggak Bola gue dimas. dikit. Emang 5. Good game. Seru banget. Oke teman-teman, gue nggak akan komentarin untuk hasil dari itu, tapi gue cuma pengen lihat analisa dari gue ya teman-teman. Jadi dari keempat peserta yang gue lihat, pertama untuk Arif Muhammad, Arif tuh dari awal orangnya udah mengakui memang dia nggak ada pengalaman sama off-road, jadi dia benar-benar nating tulus ya, benar-benar ya udah dijalanin aja semuanya. Emang kayak di yang challenge ini dia tahu mungkin harapannya kecil untuk jadi juara. Terus kelihatan banget juga tadi ini challenge kedua, ya udah itu nggak bisa masukin paku dalam botol, kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Nah terus habis itu yang kedua Om Fitra ya. Om Fitra gue lihat itu walaupun Om Fitra juga bilang dia pengalamannya itu nggak terlalu ini banget di off-road, tapi karena Om Fitra adalah pembalap profesional, jadi mental dan mindsetnya itu udah kebentuk banget gitu. Ini di luar masalah hokinya ya. Jadi di luar itu, kalau menurut gua pun juga Om Fitra tuh oke banget karena dia udah ada basic pembalap profesional ya. Jadi mau digangguin, mau dibikin down sama lawan-lawannya lain, menurut gua nggak terlalu pengaruh. Tuh. Terus Om Mobi sebenarnya walaupun dari awal banyak banget ngelesnya dari challenge-challenge sebelumnya kayaknya menjengkelkan sekali gitu ya. Tapi yang gue suka Om Mobi selama beberapa episode terakhir itu banyak obrolan-obrolannya menurut gue lebih setuju gitu ya kalau dari sudut pandang off-road gitu. Terutama salah satunya kayak misalnya tekanan ban. Memang tekanan ban itu baiknya emang dimainin ya, pas di aspal dijadiin keras, pas lagi di tanah, pas off-road itu dikurangin tekanannya. Emang mestinya seperti itu, bukan kayak kita ngotot mempertahankan satu angin yang sama gitu. Dan Om Mobi, kayak gue bilang tadi, walaupun dia nggak suka dengan dekil-dekilan, tapi karena dia pengetahuan off-roadnya sangat luas, jadi cara dia ngadepin si off-road challenge ini menurut gue tuh nggak parah-parah amat ya, malah menurut gue oke sih sebenarnya gitu. Di luar dari ya segala macam alasannya ya yang suka bikin gemes gitu ya nontonnya. Tapi salut banget sama Om Mobi. Nah yang terakhir untuk Ridwan itu dia itu sebenarnya untuk modifikasinya emang kelihatan banget yang paling off-road. Dari pakai ban MT, sementara yang lain pakai AT. Cuma mobilnya itu, profil bannya itu 185/85.
ring 16, yang mana itu adalah ukuran untuk Jimny JDM ya, Jimny di Jepang. Jadi ukuran itu tuh terlalu kurus sebenarnya kalau untuk dibandingkan sama bobot. Jadi hitungannya, kalau misalnya tenaga mesin semakin besar dan juga bobot mobil makin berat, kita membutuhkan profil ban yang lebih lebar, teman-teman. Jadi walaupun Ridwan itu pakai MT, tapi karena bannya kok kering sih, kurus banget, dan bobotnya paling berat di antara yang lain, akhirnya juga nggak jadi optimal pada akhirnya. Kelihatan banget dia mobilnya gampang mendelep ya, pas baru start tadi. Jadi ya kalau misalnya dia pakai MT tapi yang ukurannya lebih lebaran, misalnya 215 kayak yang lain, atau mungkin kalau menurut gue yang cocok sih di Ridwan pakai 225 atau 235 ya bannya. Itu udah pasti jauh lebih gampang untuk Ridwan naik di yang tanjakan pas mau start itu. Di luar untuk mobilnya itu, emang mental Ridwan kelihatan banget, mental yang kayak udah kayak siap juara gitu buat off-road challenge-nya. Tapi emang udah kelihatan banget teman-teman dari waktu pas kita sama-sama latihan off-road, Ridwan emang kelihatan banget dia orang yang sangat mau belajar banget, walaupun dia dari basic banget dari nol, tapi akhirnya bisa cepet gitu untuk adaptasinya, karena emang menurut gua kemauannya untuk mendalami dunia off-road itu paling gede itu adanya di Ridwan. Oke teman-teman, sekian dulu jadi untuk react Jimny Challenge-nya ya, yang part ke-7 ini. Semoga bisa menghibur buat teman-teman, dan karena ini hanya video react santai aja, jadi kalau pendapat kalian berbeda, ya itu nggak jadi masalah ya. Yang pasti terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channel JJ Logi, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu ada yang membutuhkan nih, dan masih penasaran tentang off-road challenge-nya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya ya. Sehat-sehat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum.